Ngomongin kota Solo, pasti nggak lepas dari budaya, kuliner, dan juga transportasi. Pernah nggak sih kalian bertanya, ada nggak ya transportasi yang mewah tapi murah dari Solo ke Jakarta? Jawabannya ada di video berikut ini. Eits, tunggu dulu, sebelum video ini dimulai, bagi kalian yang belum nonton videoku naik bus Harapan Jaya dari Malang ke Solo, bisa tonton terlebih dahulu di link pojok kanan atas, dan bisa jadi referensi nih untuk kalian yang ingin ke Solo dan nggak naik bus itu aja. Dan ini dia videonya. Halo semuanya, selamat sore dari kota Solo. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali dari Solo menuju ke Jakarta dengan bus sleeper, salah satu sleeper termurah di Solo, Jakarta, yaitu PO Harapan Jaya. Nah, sebenarnya aku dulu pernah naik bus ini teman-teman, tapi waktu itu aku naik di first class atau kelas tertingginya, dan sekarang kita coba yang kelas Suites family-nya. Nah, seperti apa fasilitasnya? Simak aja videonya sampai akhir. Saat ini aku lagi ada di Masjid Syekh Zayed ya, masjid yang terkenal itu loh di kota Solo. Dan lokasinya ini strategis teman-teman, dekat dengan stasiun balapan dan juga stasiun Jebres. Terus sama terminal Tirtonadi juga dekat teman-teman. Jadi enaknya masjid ini tuh dia dekat dengan public transport, baik kereta ataupun bus teman-teman. Dan bandara itu juga bisa diakses dari stasiun ini naik kereta. Nah, di Solo sendiri ini ada 3 stasiun ya. Dimulai dari yang paling dekat ini ada stasiun Solo Balapan di situ. Terus ada lagi yang Solo Jebres sebelum sini ya, sebelum Solo Balapan. Terus lagi sebelumnya Solo Jebres ada Purwosari. Nah, itu di Solo tuh ada 3 stasiun besar yang disinggahi oleh kereta api jarak jauh. Tapi kali ini kita nggak naik kereta, kita akan naik bus Suites family, dimana aku dulu pernah naik busnya, cuman berbeda kelas ya. Dia tuh namanya Suites Kombi, dari Surabaya dulu menuju ke Jakarta. Nah, kali ini kita coba kelas yang basic dari busnya, yaitu Suites family-nya. Kalau first class dulu kalian bisa tonton di pojok kanan atas. Nah, gimana tuh pelayanannya? Boleh tuh ditonton. Dan sekarang masih pukul 4:30 ini. Busku nanti sampai sini kalau nggak salah 6:30. Ya, 6:30-an teman-teman. Dari terminal Tirtonadi. Tuh masih jam 4:30. A few moments later. Akhirnya tiket sudah di tangan. Jadi untuk di Solo ini ternyata nggak dapat amplop ya, kayak di Malang tadi. Jadi hari ini kita lanjut perjalanan kembali ke arah Jakarta. Ya, ke Jakarta lagi. Ini kita naik yang Kombi Family. Sebenarnya aku udah pernah naik ini teman-teman. Cuman dulu waktu naik yang first class ya. Sekarang naik yang Kombi. Untuk harganya segini. Dan untuk pemesanan tiketnya itu sekarang ada ini teman-teman, ada nicknya. Cuman Harapan ini nicknya masih belum belum dimaksimalkan sih. Beda sama yang di Sinar Jaya itu udah di bener-bener ketat. Kalau yang Harapan mungkin masih transisi. Ini nomornya SBC 3. Dapat 1 kali makan dan dapat snack nanti di dalam. Nah, ini kita lihat-lihat dulu ya di sini ada apa aja. Wah, tuh ada colokan. Kita lihat bus dulu ya. Mau lihat-lihat dulu teman-teman. Gabut duduk mulu. Executive Lounge. Hah? Ini untuk apa ya? Kepo aku. Oh, dikunci. Oh. Jadi ini aku udah di dalam Executive Lounge. Ternyata ada ya di Tirtonadi tuh ruangan
kayak semacam lounge dari, entah ini mungkin sponsornya dari Aqua kayaknya sih, soalnya di dalam ini ada gambarnya Aqua gitu teman-teman. Enak sih, di dalam ada AC, terus TV, dan kursinya ini enak lagi, pakai sofa. Baru tahu aku. Kalau di pintu timur itu ya biasa aja sih. Ini untuk kalian yang mau ke arah pintu barat ya, itu tepatnya setelah pintu masuk ke arah kanan, ntar ada tulisannya Executive Lounge. Kayaknya free teman-teman. Wah, enak sih di sini. Belum banyak yang tahu kayaknya di sini. Jadi hari ini aku naik bus Harapan lagi. Ini yang switch kombi lagi dari Solo. Bedanya kali ini menuju ke arah Jakarta. Nanti aku turun di Lebak Bulus teman-teman. Nah, kenapa aku kok naik Harapan lagi? Kemarin tuh sempat ngecek aplikasi teman-teman. Itu Harapan ini dia menurutku ya, untuk sleepernya ini cukup murah dengan harga 280 ribuan dari Solo sini menuju ke Jakarta teman-teman. Di sini tuh ada yang paling mewah itu ya, yang Raya kemarin yang super top itu sekitar 380 ya. Nah, sekitar segituan teman-teman. Dan untuk harga-harga yang 260 itu masih dapat yang kelas eksekutif. Tinggal selisih 20-an ribu lah. 25.000 kita udah dapat sleeper teman-teman. Terus nanti waktu kita naik, setelahnya 5 menit kemudian langsung servis makan di rumah makan di Gondang Rejo miliknya si Harapan. Tadi kita udah nyoba ya untuk yang kelas VIP. Nah, ini nanti kita akan coba di kelas sleepernya, gimana nanti perbedaannya untuk menu dan juga rasa masakannya. Kok rasa masakan sih, menunya teman-teman. Nah, bagi kalian yang pengen naik bus Harapan Jaya dari Terminal Tirtonadi itu bisa banget ya teman-teman. Jadi kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Nah, itu kalian bisa tanya-tanya aja untuk tiketnya bus Harapan Jaya. Nah, jadi untuk Executive Lounge tadi yang aku bilang, dari sini, dari pintu kedatangan bus dari arah Surabaya, kita belok ke kanan. Nah, untuk loket tuh ada di sini. Tuh, ada di pintu situ, teman-teman. Loket bus malam. Nah, jadi untuk keberangkatan bus ke arah Jakarta, Sumatera, Bandung, itu dia dari pintu sebelah barat atau terminal barat. Jadi untuk kalian yang mau ke arah Jakarta jangan sampai ketukar teman-teman. Untuk barat itu ke arah Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Kalau yang timur itu ke arah Surabaya, Madiun dan sebagainya. By the way, untuk bus keberangkatanku dari sini itu sekitar 18.45. Cuman tadi kata bapaknya atau kata agennya tuh jam 9. Jam 9 sih? Jam 7, teman-teman. Jadi kemungkinan sudah beli, Pak? Iya. Kemungkinan bakalan telat sih. Lah, ini ada pintu. Ada pintu nih. Tapi di sini kosong. Entahlah, mungkin segera akan dioperasikan seperti di Pulau Gebang, teman-teman. Ini aku sudah berada di pintu sebelah barat. Nah, di sana ada City Trans. Dia keberangkatan dari Jogja itu kayaknya. Tujuannya ke Jakarta atau enggak ke Bandung. Nah, untuk sugeng-sugeng seperti ini biasanya ke arah Purwokerto, terus ke Purbalingga dan lain sebagainya. Nah, di sini ada barisan ke arah Boyolali biasanya, terus Semarang, Bawen, Salatiga, itu ini teman-teman. Ada Royal Safari, terus Safari dan ini apa nih, Bima Utama nih kayaknya. Nah, ini semuanya ke arah Semarang. Oh, ini Cilacap, Semarang sini.
Ya, Bawen. Nah, di sini masih ada raya ternyata teman-teman. Jadi kemarin aku naik raya itu dari sini, dia tuh berangkatnya sore. Nah, ini udah hampir jam 7 masih ada raya ternyata. Mungkin angkatan paling malam ya. Apa dia telat? Nah, untuk kalian yang belum nonton videoku naik raya bisa klik di pojok kanan atas, teman-teman. Enak itu. Kelas eksekutifnya aja enak, apalagi kelas super topnya. Jika di Jakarta ada terminal terpadu Pulau Gebang, nah di Solo ini ada terminal Tirtonadi. Terminal ini merupakan terminal tipe A yang aktif 24 jam non-stop, teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin turun atau naik dari sini, jangan khawatir karena pasti ramai 24 jam, teman-teman. Apalagi di hari-hari besar seperti itu. Banyak sekali bus yang melayani rute ke berbagai macam tujuan, mulai dari Jawa Timur, Pulau Bali, Jakarta, dan lain sebagainya. Nah, kalian ada cerita apa nih di Terminal Tirtonadi ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, ini dia yang beberapa waktu lalu sempet rame nih, 27 Trans dari Malang buka rute di Sragen lintas Solo Raya. Nah, akhirnya datang juga nih Harapan Jaya Suites Kombi atau Suites Family, garapan Karoseri Laksana Ungaran. Wow, sekarang kita ke bagian unit yang Mercy, teman-teman. Jadi aku dulu tuh pernah naik unit yang Scania dan sekarang kita cobain yang Mercy-nya nih. Wow. Wah, keren banget ya. Yuk, saatnya kita meluncur. Oke teman-teman, jam 7:30 itu dia armadanya datang. Itu yang ketemu tadi di Surabaya ternyata. Yuk, kita naik. Wah, mantap. Nah, jadi kombi sendiri merupakan gabungan antara kelas 1 dan kelas yang lain. Jadi bus ini tuh ada dua kelas sekaligus, teman-teman. Ada yang first class di bagian depan dan yang Suites Family di bagian tengah ke belakang. Nah, di sini aku merasa gimana ya? Jadi untuk penumpang yang kelas first class tuh dia naiknya di pintu bagian depan. Nah, untuk yang kelas Suites Family seperti aku ini naiknya dari pintu tengah seperti ini. Jadi ini walaupun terkesan gimana ya, tapi untuk penumpang yang kelas first class itu bisa lebih nyaman karena nggak ada gangguan lalu lalang penumpang yang akan masuk maupun keluar, teman-teman. Good job sih untuk Harapan. Oke, ini jam 7:30. Ini aku udah ada di dalam kabin bus Suites Kombi. Ini dari PO Harapan Jaya. Ini untuk pertama kali aku nyoba yang family, teman-teman. Dulu itu aku nyoba yang itu, yang di depan sana, yang first class. Untuk tampilan seperti ini. Ada ini TV, audio video on demand, terus langsung disediakan selimut dan bantal khas Harapan Jaya. Nanti aja kita reviewnya. Sekarang bus meninggalkan terminal Tirtonadi dan setelah ini akan langsung makan, teman-teman. Jadi sekitar 5-10 menit kita akan melakukan servis makan di The Gondang Rejo. Nah, ini kita meninggalkan terminal Tirtonadi. Jadi setelah ini langsung ke Gondang Rejo lagi, teman-teman. Nah, untuk di sebelah kananku itu ada kelas family atau Suites Family. Jadi di kabin bus ini tuh ada dua macam kelas ya. Yang di depan itu yang paling tinggi, first class. Kalau tak intip, first classnya lebih baik daripada dulu yang pernah kita naikin, yang pakai Scania. Ini yang pakai Mercy Osor kayaknya. Wah, itu bener-bener private sih, enak itu.
Terus untuk di sini ini yang family, untuk kalian yang mau milih bus ini, misalkan berangkat 2 orang bisa pilih yang sebelah kanan teman-teman. Enak ini. Cuman minusnya kalau kalian sendirian ya mending di sini karena pasti sama orang asing nggak enak juga sih gitu. Oke, teman-teman, jadi aku udah ada di dalam kabin bus Harapan Jaya kelas Switch Kombi, dan kali ini aku nyoba yang kelas Switch Family-nya. Jadi untuk Switch Kombi sendiri ini ada kombinasi 2 kelas sesuai dengan namanya. Yang kita naiki saat ini adalah kelas paling basic dari bus ini, dan kelas paling tinggi ada di bagian paling depan, yaitu first class. Untuk first class aku dulu pernah nyoba yang pakai sasis Scania, dan sekarang yang pakai sasis Mercy aku nyobanya yang di Switch Kombinya. Kok Switch Kombi, di Switch kelasnya teman-teman, atau di Switch Family. Jadi untuk impresiku di dalam kabin bus ini, yang pertama bus ini beda ya sama yang dulu kita pernah coba. Mungkin dari segi first class-nya juga beda. Dia lebih private daripada dulu yang kita naikin, dan lebih proper kayaknya. Terus untuk di dalam kabin ini kita dapat fasilitas bantal ya, bantal leher, terus selimut. Kemudian ini seatnya pakai seat buatan Aldila. Untuk besar ruangannya menurutku so-so sih, karena dia nggak begitu lebar untuk yang seat singlenya ya. Untuk yang double-nya mungkin lebih enak, cuman minusnya kita akan ketemu dengan orang asing teman-teman ya. Jadi saran untuk kalian yang solo trip atau lagi ngetrip sendiri ya, solo trip sih. Bagi kalian yang solo trip, saranku naik yang di single teman-teman. Nah, ini lampu udah nyala, kita persiapan untuk servis makan malam. Nah, kita kembali lagi ke sini. Servis makan dulu ya Pak. Oh iya. Tiket. Kita lagi duduk. Tiketnya di bawah, oke. Servis makan dulu. Nah, kita kan lihat untuk perbedaan servis makannya si Harapan untuk yang kelas-kelas mewahnya dengan kelas basicnya. Duh, kita sendirian teman-teman di sini. Oh, yang Malang belum datang ya jam segini. Oke, kita turun. Ngomongin PO Harapan Jaya, PO ini tuh punya karakteristik yang cukup unik teman-teman. Bahkan dia itu lain daripada yang lain. Ketika bus atau PO-PO lain belum punya sasis tertentu yang mungkin langka, kemudian bodi yang tertentu atau langka, bus Harapan Jaya ini selalu menjadi nomor 1, bahkan menjadi pemilik satu-satunya dari item langka tersebut, baik sasis ataupun bodi teman-teman. Wow, gokil ya. Kemudian Harapan Jaya ini terkenal dengan bus yang punya tarif yang terjangkau. Jadi saingannya Jaya yang sebelah teman-teman. Seperti yang aku sudah bilang, bus ini tuh punya kelas sleeper dengan tarif termurah se-Indonesia untuk rute dari Solo sampai dengan ke Jakarta. Tarifnya 200 ribuan. Bakal dapat apa aja ya kira-kira? Yuk kita lanjutkan di videonya. Oke, ini sekitar pukul 19:51 menit. Bus yang kita naiki, Harapan Jaya Switch Kombi, sudah resmi masuk di rumah makan The Gondangrejo kembali. Sebelum makan, ini kita review dulu untuk eksterior yang dimiliki oleh PO Harapan Jaya ini. Masih sama ya seperti Harapan Jaya yang lain dengan livery 2 warna, perpaduan warna oranye dan juga putih.
Kemudian untuk gambar kudanya ada di bagian belakang sana, dia warna putih seperti itu. Dan bus ini menggunakan sasis Mercedes-Benz O500 R1836. Nah, di Harapan Jaya sendiri itu bisa dibagi ya. Kalau yang tak lihat itu untuk sasis yang seperti ini, mulai dari yang Mercedes-Benz 1836, kemudian Scania K360, itu dia masuknya untuk segmen penumpang kelas menengah ke atas, seperti kelas eksekutif atau suite family, first class, suite class, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang di bawahnya itu ada sasis 1626, Mercy 1626, kemudian Hino RM 280, Hino RN 285, itu dikhususkan di kelas bawahnya atau menengah ke bawah. Kemudian untuk bodinya sendiri, Harapan Jaya yang kita naiki, dia menggunakan varian bodi Laksana Legacy SR3 yang panorama seperti itu, dan varian yang terbaru ini kayaknya yang Ultimate R, teman-teman. Kemudian kita bergeser di sebelah kanan, ini pandangannya cukup luas untuk kelas first class-nya. Oke, saatnya kita makan. Nah, kita akan lihat ya untuk servis makannya sih Harapan. Ya, kita balik lagi ke sini dong. Yang kelas kombi dari Solo tadi. Nah, seperti biasa kita dilewatin di kayak semacam oleh-oleh ya, ada baju, makanan. Nih, servis makan Harapan Jaya. Kombi, Mas. Ini ruangannya di mana, Mas? Di sini atau sini? Gimana? Situ? Oke. Oke, kita makan lagi dengan menu yang sama. Tadi pagi atau siang, ternyata waktu aku lihat videonya temanku yang bikin YouTube, sekarang servis makannya diratakan seperti ini, teman-teman. Untuk Harapan Jaya, baik itu kelas first class, kombi, bahkan VIP pun itu juga sama loh di sini makanya. Dan nggak ada batasan lauk kayaknya. Ya, kalau aku mending naik yang VIP, teman-teman, karena servisnya sama ya. Gitu. Untuk main course pada malam hari ini tetap ayam kecap kayaknya, atau ayam Bali. Terus ada sayur sop tadi, ada kacang panjang tuh di situ. Ada mie dan kerupuk. Minumnya seperti biasa air putih, teman-teman, karena aku lagi ngurangin teh ya. Yuk, kita makan sambil lihat. Enak banget ini. Akhirnya rasa penasaranku terjawab sudah oleh rumah makan The Gondang Rejo yang ada di daerah Solo ini. Dia ini letaknya strategis, teman-teman. Strategis dari tolnya ya. Nah, ini di belakangku. Nah, itu tol Trans Jawa. Jadi untuk masuk ke sini tuh gak jauh, teman-teman. Terus kemudian lahannya juga luas di sini. Terus servis makannya lumayan enak dan bebas pilih lauk ya. Dan ambil beberapa kayaknya sih bebas. Terus kemudian kamar mandinya juga bersih. Nggak ada pungutan biaya, jadi bener-bener free untuk toiletnya. Sedikit tips untuk kalian yang ingin bepergian dengan bus, terutama untuk kalian yang nyari tarif yang murah. Itu satu, teman-teman, carilah bus dengan nama yang ada jayanya. Itu pasti tarifnya murah itu. Entah itu Sinar Jaya, Harapan Jaya, Murni Jaya. Nah, seperti itu, teman-teman. Sedikit sedikit tips nih untuk kalian.
Oke, jadi setelah makan kita akan langsung melanjutkan perjalanan kembali dari rumah makan The Gondang Rejo sampai dengan Jakarta. Nah, satu lagi yang aku takjub dari pelayanan yang kita naikin atau bus Switch Kombi ini, jadi untuk penumpang kelas first class dan kelas Switch Family itu dibedakan teman-teman masuknya. Beda dengan aku dulu waktu naik first class, itu penumpangnya naik dari depan semua. Nah, untuk yang sekarang penumpang yang di belakang itu masuknya dari sini, jadi nggak mengganggu lalu lalang di penumpang bagian depan. Itu yang menurutku poin yang mungkin terlihat sepele, cuman bagi beberapa orang itu sangat menjadi nilai plus teman-teman gitu. Oke, kita masuk lagi. Masya Allah. Ini baru tiba, ada double decker yang tadi kita temuin dari Surabaya. Ini yang Laksana generasi yang kedua, Laksana SR2. Tuh, gambar kudanya sampai hilang tuh. Karena emang unit legend sih. Dia pakai Scania K410. Oke, kita masuk. Ini ada toilet. Coba kita intip dulu toiletnya. Oh, ada kacanya di situ, teman-teman. Bersih sih. Ini ada apa ya, tempat untuk puntung rokok kayaknya. Oh iya, di sini. Nah, untuk seatnya seperti ini. Ini kosong sih sebelah sini. Langsung dingin teman-teman. Nah, tadi kita belum review ya untuk kabin Switch Kombinya. Di depan ada TV teman-teman, cuman kayaknya mati sih ini. Ya, sayang banget. Jadi pajangan doang. Ini belum dikletek loh. Wih. Terus untuk space dari kelas Switch-nya ini lumayan lega. Tuh di samping kiri kita bisa taruh tas. Terus di sini ada bantalnya. Ada tirai di sebelah kiri, palu pemecah kaca. Ini dan ada tempat untuk naruh botol atau barang-barang kecil seperti dompet dan lain-lain. Untuk reclining seatnya di mana ya? Ya, nggak ada. Oh nih, di sini reclining seatnya. Nah, tuh kalian bisa angkat ke atas. Tuh. Kemudian direbahin ke belakang. Oke, ini kita berangkat lagi jam 8:30 dari RM The Gondang Rejo yang ada di Solo. Cukup sepi di RM tadi, nggak ada bus yang lain. Mungkin yang Malang di belakang ya. Double decker yang tingkat 3 itu berangkat dari Malang sore jam 7. Kemungkinan jam segini masih sampai di daerah Ngawi kayaknya. Nah, jadi ini adalah posisi rebah paling maksimal yang diberikan oleh bus Harapan Jaya Switch Kombi. Seperti ini udah lumayan nyaman sih. Apalagi untuk space ke depan juga enak teman-teman. Jadi saranku untuk kalian yang naik bus Switch Class atau Switch yang lain buatan Laksana, pilih kursi paling depan teman-teman, karena legroomnya selega itu. Nah, kalau kalian pilih yang baris 2 ke belakang, itu pasti akan kepentok dengan lekukan dari seat bagian paling depan gitu teman-teman. Terus untuk saran kedua adalah pilih yang bagian bawah, karena di bawah lebih anget, terus lebih minim goncangan, dan
nggak perlu effort banyak. Oke, ini kita dibagikan satu kotak, satu tas sih, bukan satu kotak, satu tas seperti ini. Ya, mati lagi. Ntar kita hidupin lampunya dan nah, udah ada penampakannya. Ini adalah snack terbaru dari PO Harapan Jaya yang kelas. Nah, mantap dong dinyalain. Kelas Switch Kombi. Nggak expect sih aku bakalan mati lagi. Nggak expect sih aku bakalan jadi sebanyak ini sekarang snacknya, teman-teman. Mantap. Gokil. Berarti saran-saran dan kritiknya teman-teman itu didengarkan. Untuk itemnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah item yang diberikan oleh PO Harapan Jaya. Dan gokil, bener-bener improve ini Harapan Jaya, mantap. Ini dimulai dari air mineral di bagian kiri, kemudian ada teh, terus ada beng-beng, next ada kacang-kacangan seperti ini, terus lanjut ada Malkis rasa keju, ada 2 dong. Baru sadar aku tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dapat 2 ternyata, teman-teman. Terus ini ada roti croissant seperti ini, rasa coklat. Jadi untuk bus mewah sekarang itu minimal harus ada roti ini tuh. Dan satu lagi ada potabi. Wah, mantap. Dah, ini kalian wajib sih, aku rekomendasiin untuk nyobain Harapan Jaya yang kelas Switch kombinya. Yap, itu dia tadi teman-teman videoku naik bus Harapan Jaya Switch Family dari Solo menuju ke Jakarta dengan tarif sekitar 285.000, nggak sampai 300.000 ya. Dengan snack yang lumayan banyak, kemudian servis makan yang proper, dan bus yang nyaman. Gimana nih, kalian tertarik nggak untuk nyobain bus yang satu ini? Dan fun fact-nya, bus Switch Kombi atau Switch Family ini tarifnya itu sama loh teman-teman dengan kelas eksekutifnya PO Harapan Jaya. Wah, itu yang jadi lebih worth it lagi. Kalian pilih aja bus yang ini daripada yang kelas eksekutif. Tapi untuk snack kurang lebih sama teman-teman, karena memang dari Harapan Jaya itu disetarakan untuk kelas Switch Family seperti ini dan eksekutifnya. Nah, untuk kalian yang pengen ngecas ini, di sini ada colokannya teman-teman, USB port. Ada yang C to E dan E to C. C to C ding ini. Nggak kelihatan lagi. Nah, ini yang Type C dan Type A. Gokil, dingin banget. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi perjalananku bareng bus Switch kombinya PO Harapan Jaya lagi, tapi di kelas paling basic. Jadi bagi kalian yang pengen nyoba bus ini, menurutku cukup rekomen dan bisa diandalkan lah untuk ngejar waktu subuh di Jakarta. Cuman kalau kalian pengen spend waktu lama di Jakarta untuk istirahat, bus ini mungkin jadi opsi yang kesekian, karena memang di jalannya itu nggak begitu kencang teman-teman. Oke, jadi cukup sekian dulu dan sampai jumpa di trip selanjutnya. Oke, jadi setelah ini aku akan lanjut kembali perjalanan ke Semarang. Nah, di sini nih terminal Pasar Jumat.
Project. Enggak, ini di sini di terminal ini. Nah, untuk di depan kita ini adalah terminal Pasar Jumat dan nanti aku akan melakukan perjalanan dari terminal Pondok Pinang. Ya mungkin sekitar 600 meter lah dari sini. Kita jalan terlebih dahulu, teman-teman. Itu di samping di depan kita itu ada poolnya Sinar Jaya juga. Ke berbagai tujuan ada itu dia. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.